Ini saya akan ulang kembali apa yang saya sampaikan pada hari Jumat yang lalu. Ya, bagaimana kita menjadi seorang penyembah. Saudara, seorang penyembah bukan bagaimana dia jago main musik, tapi bagaimana pribadinya menjadi seorang penyembah. Musik itu hanya faktor latihan. Semua orang bisa berlatih. Tapi ketika seseorang sudah masuk ke taraf itu, mungkin lagunya biasa, mungkin musiknya juga biasa, tapi punya dampak yang berbeda pada waktu seseorang itu sudah mencapai tahap tertentu menjadi seorang penyembah. Ya. Dan tentu setiap kita tidak ada yang absolut dalam setiap hal. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, dan segala sesuatunya butuh sebuah persiapan. Amin. Jadi kita baca bersama-sama 1 Korintus 9 ayat 26 sampai yang ke-27. Ini kata Rasul Paulus. Kemarin saya mengatakan begini, semua orang ini pengen berhasil dalam hidup. Siapapun dia pengen berhasil dalam hidup. Tetapi saudara, tidak semua orang yang memiliki arah tujuan. Ya. Saya ini selalu memberikan motivasi-motivasi. Memang ini karakter spesifiknya saya. Khotbah ini selalu arahnya motivasi. Ya. Supaya kita semuanya jadi, supaya kita semua sukses. Dan itu doa saya. Ya, tadi malam sampai jam berapa itu malam saya mendoakan kita semua. Saya doa. Dan saya juga berharap teman-teman hamba Tuhan, rekan yang membantu saya dalam pelayanan juga harus senang berdoa. Kalau Anda mendoakan jemaat Tuhan, Anda akan menuai, yaitu banyak orang yang mendoakan saudara. Amin. Nah, kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Belum, sama-sama. Ayo. 2, 3, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Terus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah beritakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya ulangi dari awal. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Coba dikatakan, panah aja, pakai panah. Nah, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Apapun profesi kita, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang guru, sebagai seorang pemain musik, sebagai seorang pelajar, kita harus punya tujuan. Inilah yang membedakan kehidupan kita dengan orang lain. Anda bisa sama-sama saat jadi karyawan, tapi juga ada bisa melihat ada sebuah perbedaan. Yang membedakannya adalah tujuan. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, semua kita harus punya tujuan. Dan tujuan itulah yang membuat kita bertahan dan membuat kita survive menjalani hari-hari kita. Kalau orang tanya, apa sih cita-citamu ke depan?
Ya, pokoknya seperti air yang mengalir. Ini salah. Tapi ketika ada orang bertanya, apa cita-citamu? Katakan yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil. Ya. Supaya kita berlari dengan sebuah tujuan. Anda minta kesuksesan dari Tuhan, tapi Tuhan tanya, suksesnya bagaimana? Ya. Kita bahas ini ya. Pertama, kita ini harus berlari dengan tujuan yang jelas. Kita harus bekerja dengan tujuan yang jelas. Wirausaha yang jelas. Supaya kita ini menjalani segala sesuatunya dengan sembarangan. Kalau Anda sebagai karyawan ingin punya kerinduan menduduki jabatan seorang manajer, Anda harus punya pribadi yang disiplin. Tidak ada yang manajer yang terlambat-terlambat. Pernah enggak dia seorang manajer di kantor jam 9 jam kantor atau jam 8 jam kantor, dia datang jam 10. Biasanya dia datang lebih cepat dibanding karyawan yang lainnya. Kecuali memang ada tugas. Paham? Kalau terlambat-terlambat, dia nggak bisa teladan. Nah, oleh karena itu langkah yang pertama kalau Anda punya kerinduan menjadi seorang manajer di kantor, walaupun Anda hanya staf di kantor, staf administrasi, jangan Anda lebih duluan, lebih belakangan datang dibanding manajer Anda. Ya kan? Wah, pokoknya terlambat 5 menit. Ketika dulu saya jadi karyawan, saudara, saya staf biasa. Sebelum pemimpin saya datang, saya sudah datang. Sebelum karyawan semua datang, saya sudah tiba di kantor. Absen saya itu masih saya simpan di komputer saya sampai hari ini. Saya terlambat di kantor kalau memang ada tugas. Karena saya punya pemandangan tidak berhenti menjadi seorang karyawan. Dengar baik-baik, ini penting, kita harus terapkan dalam hidup kita. Meskipun Anda hari ini masih staf biasa, tapi Anda harus punya jiwa menjadi seorang manajer. Karena punya tujuan. Dan orang yang punya pemikiran yang besar, punya tujuan, dia tidak pernah tawar hati menjalani hidupnya. Karena dia lebih penting tujuannya dibanding kerikil-kerikil yang terjadi di sekelilingnya. Ya. Tapi kalau orang nggak punya tujuan, yang diurusin hanya masalah sekitar, ya sifatnya uang makan, apalagi ya disalahpahami, ya, perasaannya tersinggung. Nah, orang seperti ini nggak akan pernah bisa sampai tujuan dan nggak akan pernah punya tujuan hidup. Makanya dia sembarangan, dia dimasalahkan hal-hal yang sepele-sepele. Ya. Jadi yang pertama, kita harus punya tujuan yang jelas. Kalau Anda sudah punya tujuan jelas, tuliskan di kertas. Minimal 10 item. Lalu kemudian tempelkan di tempat yang mudah dibaca dan perkatakan setiap hari. Amin. Siapa yang melaksanakan itu dalam hidupnya? Siapa? Hah? Yang angkat tangan, yang menuliskan itu. Gak ada yang nulis. Hari ini tuliskan di kertas, tempelkan di tempat yang mudah dibaca dan perkatakan minimal 10 kali sehari. Selain Anda mendoakan, tapi harus berkatakan. Pasti jadi kenyataan. Ya. Tujuan yang jelas. Tujuan itu menentukan bagaimana kita melangkah. Kalau kamu nggak punya tujuan, ya Anda bangun pagi, minum kopi, ketawa ke TV, chat sana, chat sini. Nah, ini orang nggak punya tujuan hidup tuh. Ya. Orang yang sudah pergi kerja,
Dia nyantai-nyantai. Orang lain sedang mencari nafkah, dia hanya masih sibuk ngopi. Nah, orang-orang yang punya tujuan itu seperti itu. Tapi orang yang punya tujuan yang jelas, bukan berarti nggak boleh ngopi ya. Saya juga ngopi loh. Nanti habis ibadah kita ngopi juga. Ya, bukan nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh ada messenger, WA sana, WA sini, boleh. Tetapi itu bukan prioritas. Katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, WA itu, messenger itu bukan prioritas ya. Kasih tahu kanan kirinya. Ya. Habis nanti bayangkan dari pagi sampai malam hanya WA. Hanya nonton Korea. Drama Korea. Bahkan niru-niru gaya-gayanya orang Korea. Tapi tetap aja wajahnya orang Jawa. Boleh nonton Korea, tapi nggak usah niru-niru. Rambutnya dibuat kayak Korea. Dulu ingat dulu ya, rambutnya dibidik kayak monyet itu, atau gitu. Itu inspirasi itu dapat dari monyet loh. Makanya orang Korea bikin rambut ketas. Orang Indonesia ikut-ikutan. Sekarang udah hilang itu kan? Ada orang juga, jujur saudara, karena terkagum-kagum dengan drakor, dia ingin mencari orang Korea, tapi nggak pernah bergaul. Ya. Sekali lagi saya mengatakan, bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi kita harus tahu yang utama, prioritas hidup kita, tujuan hidup kita. Karena tujuan itu menentukan bagaimana kita melangkah. Sering saya mengatakan keberhasilan itu bukan hanya untuk anak orang kaya, atau kegagalan itu hanya untuk anak orang miskin. Tidak. Keberhasilan itu ditentukan oleh sikap hati setiap orang. Maka dari itu milikilah tujuan yang jelas. Karena tujuan itu menentukan bagaimana Anda melangkah. Paham maksud saya? Mengerti? Mengerti kan? Kemudian saudara, tujuan hidup membentuk karakter kita. Kalau Anda menjadi seorang pengusaha, tentu beda pola pikirnya menjadi seorang karyawan. Seorang pengusaha, dia mempersiapkan dirinya bagaimana memulai usaha yang istilahnya yang melibatkan orang lain, atau supaya orang lain juga memiliki pendapatan dari pekerjaan yang dia kelola. Itu seorang pemikir, seorang yang entrepreneur. Tapi seorang karyawan, dia punya cita-cita bagaimana dia punya prestasi supaya gajinya naik 3 kali lipat, bahkan lebih. Sekali lagi, itu tidak salah ya. Hanya saya mengelola pola pikir itu tidak salah. Nah sekarang kita pilih yang mana? Apakah menjadi seorang manajer yang hebat, jadi direktur sebuah perusahaan? Yang menentukannya adalah Anda sendiri. Dan yang ketiga saudara, tujuan juga menentukan cara kita bergaul. Jangan bergaul dengan sembarangan orang yang hanya bisa ketawa ke TV. Apalagi hanya bisanya maki-maki orang. Jangan bergaul dengan tukang gosip, nanti Anda nasibnya tukang gosip. Anda memperoleh nafkah juga dengan menggosipin orang. Ada yang begitu saudara, supaya dapat makan siang menjelekkan orang lain, dia memuji yang ini, supaya dia dipuji, supaya orang yang dia puji ini lumayan ditraktir makan siang. Besok lagi ganti lagi. Ya. Nah orang seperti jangan bergaul dengan itu. Bergaul dengan orang-orang yang punya pemikiran jauh ke depan. Harus bergaul dengan itu. Bergaul dengan orang yang berbeda
berbeda pendapat dengan Anda. Karena dari perbedaan pendapat itu kita menemukan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Jangan mencari orang yang selalu sependapat dengan kita. Ya. Kalau orang yang selalu bersependapat dengan kita, sederhana, tukang parkir di bawah, kita ngomong apa pasti ikut. Apalagi kasih uang 5.000, Anda dipanggil bos. Ya benar. Tapi bergaul dengan Pak Petrus, pasti kalau kita berbeda, saya ngomong ini salah. Amin. Bergaul dengan Bang Sabar. Kalau Anda tukang emosi, Anda mesti sabar dekat dengan dia. Dia orang sabar. Ya kan? Kalau Anda mau jadi seorang usahawan, bergaul dengan Bu Hesti. Anda dilatih dan bagaimana berjualan. Bagaimana memiliki restoran yang sukses. Ya, bergaul. Bagaimana memulai usaha. Tentu memang Anda harus menjaga hati. Karena apa? Kalau namanya Anda dilatih, akan dituding Anda setiap hari, ini salah kerja. Ini salah. Saya menjadi pengkhotbah itu, saya melatih diri. Dulu saya waktu jadi WL, saudara, kadang sampai jam 2 pagi itu saya siapkan diri memimpin pujian. Sehingga juga tampilnya berbeda. Amin. Ya. Saya kan nggak bisa juga jago main musik, saudara. Walaupun dalam keadaan saya tidak jago main musik, saya siapkan diri. Ketika memainkan musik, sentuhannya berbeda. Amin. Ini penting, karena apa? Bukan kitanya, tapi hadirat Tuhan yang mengurapi kita. Nanti lihat jari jemari diurapi. Suaramu dilatih. Suaramu diurapi oleh Tuhan. Yang penting bergaul dengan orang yang tidak selalu sependapat dengan kita, tapi orang yang bisa mengarahkan kita. Ya. Nah, ini butuh kerendahan hati kalau kita bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, dia begini. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ada nggak petinju tanpa latihan? Chris John memenangkan pertandingan hampir 20 kali. Dia memenangkan pertandingan tinju kelas dunia. Itu butuh latihan sekian lama. Persiapan yang begitu panjang. Tidak ada yang berlatihnya cuma 1 hari. Ya. Kalau Anda melihat petinju terkenal dunia bernama Mike Tyson, itu yang berlatih memukul bantal tempat dia berlatih itu 100.000 kali dalam sehari, sehingga pukulan itu bisa mematikan. Latih. Sebodoh apapun orang, kalau dia melatih dirinya pasti bisa. Tapi kalau orangnya dasarnya malas, sepintar apapun tidak akan pernah bisa. Paham maksud saya? Sebodoh apapun orang, kalau dia berlatih, dia pasti bisa. Tapi sepintar apapun orang, kalau dia pemalas, tetap tidak bisa. Karena latihan itu secara mutlak. Yang kedua, memiliki strategi yang terukur. Kalau Anda menjadi petinju itu harus punya hitungan. Kapan saya melepaskan? Kapan juga saya harus membela diri? Semuanya
punya strategi yang terukur. Ya. Nah, untuk memiliki strategi yang terukur harus identifikasi setiap kejadian. Jadi seorang prajurit dia akan punya perhitungan. Yang pertama, medannya bagaimana? Kedua, orang-orangnya bagaimana? Yang ketiga, apa yang harus saya kerjakan? Itu namanya kita identifikasi masalah. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa ini kalau mahasiswa akhir ketika kuliah semester akhir mempersiapkan skripsi, salah satu yang dituliskan itu identifikasi masalah. Ya kan? Sama juga menyelesaikan S2 juga sama. Disertasi juga sama, penelitiannya di sini. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan ketika dijalani hasilnya memuaskan. Ya, ini penting. Contoh misalnya, ada seorang pengusaha ya, mengirimkan salesnya ke daerah pedalaman Papua. Ya. Sales sepatu. Orang Papua kalau di pedalaman nggak pakai sepatu, Pak. Hebat tuh. Satu diutus pulang dengan bawa berita. Ini bukan pasarnya. Sepatu nggak bisa terjual di sana karena mereka semua nggak pakai sepatu. Diganti dengan yang satu lagi. Diutus di pedalaman Papua, dia pulang. Ini pasar yang luar biasa. Kenapa? Mereka nggak pakai sepatu. Saya ajar mereka pakai sepatu. Bagaimana kerennya orang yang pakai sepatu. Sama-sama sales, tapi punya pandangan yang berbeda. Kenapa? Mengidentifikasi masalah. Mereka ini tidak biasa pakai sepatu. Berarti saya harus ajar mereka bagaimana menggunakan sepatu. Sehingga orang-orang yang tadinya nggak senang pakai sepatu melihat orang lain pakai sepatu, tergerak hatinya untuk membeli. Ini kan pola pikir kan? Makanya mengidentifikasi masalah atau kejadian, dan itulah kunci keberhasilan yang orang lain bisa melihat. Yang kedua, menghadapi setiap keadaan, setiap kejadian. Jangan lari dari masalah. Kalau Anda kerja di sebuah kantor, Anda disakiti, jangan lari. Hadapi. Tunjukkan kamu bisa. Kalau Anda lari dari masalah, Anda akan dikejar oleh masalah. Tapi Anda harus hadapi masalah dan selesaikan masalah itu. Anda pasti pemenang. Ya. Supaya lagu kita itu tidak hanya sekedar slogan. Kita lebih dari pemenang. Tapi mentalnya mental tempe. Ya kan? Dikit-dikit baper. Ada nggak kenal orang yang suka baper? Hah? Kenal nggak orang yang suka baper? Ada nggak di sini? Orang yang terlalu bawa perasaan nggak mungkin bisa menghadapi masalah, dan akan mungkin dia menyelesaikan masalah. Karena apa? Dia sibuk mengasihani dirinya sendiri. Dan yang ketiga, tentukan hasil diinginkan. Tentukan. Anda yang menentukan hasil, bukan orang lain, bukan perusahaan. Gereja kita ini, saya punya kerinduan. Ya, jemaat yang baru itu 120 jemaat. Itu hasil yang saya inginkan. Kedua, ya minimal 70 para pekerja yang aktif. Meskipun belum kelihatan,
Tapi itulah iman. Itulah ketentuan yang lahir dari hati. Lalu kemudian 12 tim pengembalaan. 10 family altar. Ini baru yang baru 3. Berarti 7 lagi. Nanti di Bogor akan jadi 4 di tempat Mary. Tempatnya santai saudara, dekat danau. Oh iya, dekat danau. Kan tidak harus di dalam rumah, karena di rumahnya nggak boleh. Kita di lapangan terbuka. Apa yang bisa? Nah, penggenapan ini bukan saya mengerjakan sendiri, tapi Anda bagian dari penggenapan itu. Ya. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, hari ini ya, kita sama-sama unity. Saya tidak bisa kerja sendiri. Khususnya yang saya fokus itu pelayan mimbar, musik, WL, singer, itu fokusnya situ sementara ini. Sudah bagus sih, tapi kadang-kadang lemah juga. Nah, ini yang mesti kita benahi terus menerus. Semuanya butuh persiapan. Makanya malam minggu itu siapkan diri. Jangan begadang kalau malam minggu, supaya jangan ngantuk di gereja. Pak Petrus nyindir, enggak, cuma menyinggung. Jadi memiliki strategi yang terukur. Yang ketiga, ini yang terakhir, persiapan mental. Penguasaan diri. Menguasai diri itu banyak hal yang perlu kita kuasai diri. Dalam hal emosi, penting menguasai diri. Dalam perkataan juga kuasai diri. Jangan sembarangan ngomong. Nah, ini paling susah, penguasaan perkataan. Makanya Paulus mengatakan, orang yang menguasai lidahnya, orang yang menguasai lidahnya, dia orang yang apa istilahnya itu, orang yang berhasil. Kenapa? Lidah api itu di mulut kita. Kalau bicara api itu ada di mulut kita. Ya. Api itu kecil, tapi bisa menghanguskan hutan yang besar. Sama, ucapan kita itu memang sederhana, tapi bisa menusuk hati orang. Dan bisa dikatakan, bisa dibawa sampai mati ucapan-ucapan kita yang menyakitkan. Maka dari itu, perlu penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri dalam keserakahan. Kalau Anda bisa menguasai diri, akan Anda menjadi tukang koruptor. Anda lihat pasien KPK, ketika ditangkap mendadak rohani. Betul tidak? Mendadak rohani merasa dizolimi. Bahkan berani bersumpah demi Tuhan, dia dizolimi. Begitu dibuktikan, transfer masuk rekeningnya. Ya. Seorang petarung, ya. Seorang pedagang, seorang sales tidak boleh emosional. Karena profesi yang mereka jalani adalah profesi untuk menaklukkan hati setiap orang. Saya pinjam kesaksian yang saya lihat dengan mata kepala teman saya dulu. Belum meninggal, belum lama ini tahun lalu saya memakamkan beliau. Karena kasihan sama beliau itu saya temani beliau untuk mempromosikan usahanya. Usahanya itu menjual keyboard mainan. Harganya 300. Terus ditambah satu speaker sama mic lah itu ya. Ya, saya tinggikan suara apa itu harganya 500.000 lah. Makanya, saya temani. Nah, beliau ini begitu ramah yang nyaman orang. Pak, luar biasa. Saya tadi kesalaman dengan banyak orang, tapi Bapak itu berbeda ketika saya salam.
Nah orang ini kan merasa diangkat harga dirinya kan. Dia senang, dia tertawa. Masa sih Pak? Iya betul. Bapak itu punya spesifik sendiri. Ya istilahnya ada aura positif gitu, sehingga orang lain itu senang ketemu dengan Bapak. Nah udah lama ngobrol, orang ini udah gak enak hati kan, ditawarin keyboard. Ini loh keyboard itu bagus loh Pak. Ini bagus. Tapi saya tahu keyboard itu keyboard mainan, saya ngerti. Karena saya ngerti dikit alat musik kan. Kenapa? Saya coba suaranya, saya tekan bunyi, lepas bunyi, jadi tantum. Tapi karena kelihayan beliau, karena komunikasinya bagus, yang seharusnya 500.000 bisa dijual dari 1,5 juta. Itu kebun mainan. Dan hari itu saudara, keuntungannya itu 5 juta hari itu. Dari jual keyboard yang mainan ini. Oleh karena apa? Orang ini mampu menguasai dirinya. Nah satu ketika dia bawa pensil pulpen dia jual. Dia bikin satu lusin. Nah waktu ditawarin di rumah orang, yang punya rumah marah. Apa ini? Siapa lu? Pergi Pak. Pergi gak? Dia gak marah sudah. Baik Pak, terima kasih, maaf sudah mengganggu. Belum berapa meter berjalan, mungkin gak enak hati yang punya rumah. Bang, sini. Itu berapa harganya? Kasih tahu ya antara 15-20 lah. 15-20. Ya udah, selalu selusin. Dibayar. Dengan terima kasih ya Pak sudah berindah saya. Baru dimarahi, akhirnya tuh nggak tega karena manusia itu punya perasaan benar. Coba kalau dia balas marah-marah, sombong amat sih Pak. Kalau nggak mau beli nggak usah deh. Udah dimarahi, pergi nggak? Pergi nggak? Baik Pak, terima kasih Pak. Maaf ya sudah mengganggu. Nggak kamu. Saya melihat, aduh, mantap ini orang. Dari penjualan keliling ini saudara, anaknya menyelesaikan 2 anak sarjana, 1 lagi masih kuliah. Dari hanya menjual pensil pulpen keliling kampung, bisa anaknya sarjana. Nah sekarang sudah bekerja, ada yang kerja di bank, ada yang usaha lain, dan anak-anak itu masing-masing sudah beli rumah. Siapa orang tuanya? Hanya penjual pensil pulpen keliling kampung, penjual keyboard mainan. Saudara, semuanya itu orang, tidak semua orang punya talenta dagang, tapi kalau kita latih pasti bisa. Amin. Karena dalam diri kita ada potensi. Masalahnya kamu batasi dirimu atau tidak. Jadi 3 hal ini mari kita pelajari dengan baik. Sampai di sini. Kemudian saudara, berpikir positif bagi setiap orang. Semua yang terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan tersendiri. Tuhan memberkati kita semua.